No, don't look at it. Don't look at it. That's wrong. That's wrong. Hai semuanya, selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal terpenting yang terjadi di latar belakang adegan MCU. Look, it's the star of the show. Well, first time for everything. Made you look. Come on, Cap. Untuk daftar ini, kita akan melihat detail-detail kecil dalam film-film Marvel yang memiliki signifikansi lebih besar dari yang kita sadari sebelumnya. Ini bukan hanya Easter eggs, tapi elemen latar belakang halus yang terasa seperti momen sekali saja, sampai kamu memahami arti sebenarnya dan ternyata mereka penting. Karena kita akan membahas detail plot, peringatan untuk spoiler alert. Jadi, mana dari detail ini yang paling mengejutkan kamu? Beritahu kami di komentar. Ayo kita mulai. Nomor 10, Tony Stark punya prototipe perisai, Iron Man dan Iron Man 2. 3 tahun sebelum Captain America diperkenalkan ke MCU, kami melihat sekilas senjata khasnya. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Saat Pepper masuk dan Tony melepas setelan Iron Man, perisai prototipe dapat terlihat di latar belakang. Kemudian di Iron Man 2, perisai mendapat lebih banyak perhatian, meskipun bukan rasa hormat yang layak. Karena perisai Cap dibekukan di salju, ini bukan perisai, tapi masih membuat koneksi. What's this doing here? That's it. Bring this to me. You know what this is? It's exactly what I need to make this work. Melihat senjata di bengkel Tony mengisyaratkan akan ada Captain America di MCU. Hubungan itu kemudian dikonfirmasi ketika kami mengetahui ayahnya merancang perisai asli di Captain America pertama. What about this one? No, that's just a prototype. What's it made of? Vibranium. It's stronger than steel and a third the weight. It's completely vibration absorbent. Di berbagai film, hubungan Tony dengan perisai ini akan menjadi titik plot yang signifikan. Nomor 9, Harley Quinn menghadiri pemakaman Tony, Avengers Endgame. Ada banyak wajah yang bisa dikenali dari komunitas superhero di pemakaman Tony Stark, tapi nggak segera jelas siapa pemuda yang berdiri sendirian itu. Kami kemudian menemukan bahwa pelayat misterius itu ternyata adalah Harley Quinn. Ketika Tony berjuang di Iron Man 3, Harley membantunya bangkit kembali dengan beberapa persediaan dan beberapa kata penting. You're a mechanic, right? Right. You said so. Yes, I did. Why don't you just build something? Miliarder itu membalas kebaikan bocah itu dengan setumpuk hadiah. Meskipun kami belum pernah melihat Harley sejak film itu, cameo-nya yang tenang di Endgame membuktikan bahwa dia kemungkinan besar tetap dekat dengan Tony. Nggak jelas apakah penampilan Harley menandakan peran yang lebih besar, tetap saja kehadirannya berfungsi sebagai pengingat halus pengaruh positif Iron Man, baik secara universal maupun pada tingkat yang lebih pribadi. If I was building Iron Man and War Machine, It's Iron Patriot now. that's way cooler. No, it's not. Anyways, I would have added in the retro Retro-reflective panels? to make him stealth mode. You want a stealth mode? Cool, right? That's actually a good idea. Nomor 8, Bumi 616, Thor The Dark World. Saat Erik Selvig berada di rumah sakit jiwa, ia mencoba mengajari penduduk tentang keselarasan planet. Imagine that this is our world, and oh, thank you. And this is another world. Normally they're separate, but during the alignment, everything is connected. Jika kamu melihat lebih dekat ke papan tulis, kamu akan melihat bahwa dia menulis semua alam semesta ada di dalam alam semesta 616. Detail kecil ini kembali menjadi besar selama Spider-Man Far From Home. Ketika Mysterio menjelaskan konsep multiverse, dia mengatakan bumi MCU berada di dimensi 616. Mr. Beck is from Earth, just not yours. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Meskipun dia berbohong tentang hal itu, dia tidak salah tentang multiverse. Avengers Endgame menegaskan bahwa ada banyak realitas. Mungkin Mysterio mendapatkan informasinya dari penelitian Selvig. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Bahkan jika dokter yang baik tidak memberikan latar belakang penjahat itu, Selvig tahu tentang tempat bumi di multiverse sebelum kebanyakan Avengers tahu. Nomor 7, gagaknya Odin mengamati Thor dan Loki. Avengers. Selama percakapan tegang antara Loki dan Thor di The Avengers, dua burung gagak terbang ke tempat kejadian. Why should I not think yourself above them?
Oh, yes. Then you miss the truth of ruling, brother. The throne would suit you ill. Ini bukan sembarang burung. Odin memiliki sepasang burung gagak yang tampaknya sangat melekat padanya di MCU. Dalam legenda Norse, burung-burungnya dapat mengamati negeri-negeri yang jauh dan kembali untuk memberinya informasi. Aman untuk berasumsi bahwa Odin mengandalkan mereka untuk mengawasi kedua putranya setiap kali mereka bepergian. Bahkan ada kemungkinan Loki menyadari burung gagak yang kami lewatkan. Lagi pula, apakah hanya kebetulan dia memanggil Thor Odinson dengan nada pahit tepat setelah burung-burung itu tiba? I have grown, Odin's son, in my exile. I have seen the true power of the Tesseract. Apakah Loki tahu gagak itu ada di sana atau enggak? Pengamatan mereka kemungkinan membantu memotivasi keputusan Odin untuk memanjarakan putra angkatnya. You'll spend the rest of your days in the dungeon. Nomor 6. Red Skull dikirim ke luar angkasa. Captain America, The First Avenger. Ketika kami melihat Red Skull muncul di Avengers Infinity War, kita semua kaget. I am prepared. We all think that at first. We are all wrong. Tapi peristiwa ini sebenarnya diramalkan dengan cara yang sangat halus di Captain America pertama. Menjelang akhir film, tampaknya Red Skull telah dihancurkan oleh The Tesseract. Tapi seperti yang kita tahu, The Space Stone di dalam kubus itu memungkinkan kamu untuk berteleportasi kemanapun yang kamu mau. Detail latar belakang utama yang menegaskan Red Skull diteleportasi bukannya hancur saat itu adalah bintang-bintang yang muncul di atas kepalanya. Pada saat itu, kita semua hanya mengira itu hanyalah efek samping Tesseract yang aneh dan indah. Namun detail sekecil itu membuka jalan bagi salah satu momen MCU yang paling mengejutkan, Red Skull di planet Vormir. A lifetime ago, I too sought the stones. I even held one in my hand, but it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Nomor 5. Ultron tidak menyerang Dr. Helen Chow. Avengers Age of Ultron. Setelah perkenalannya yang agak menyeramkan, Ultron mengirim beberapa drone Iron Man untuk menyerang Avengers dan teman-temannya. But I'm ready. I'm on mission. What mission? Peace in our time. Tapi ada satu orang yang dia pilih untuk ditinggal sendirian. Saat drone mengancam Dr. Helen Chow, Ultron berhenti sejenak, menoleh dan membatalkan serangannya. Ultron kemudian menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya sehingga dia bisa menggunakan keahliannya untuk membangun tubuh baru untuk dirinya sendiri. I could have killed you, Helen, the night we met. I didn't. Do you expect a thank you note? I expect you to know why. The cradle. This is the next thing, Tony. This is the next me. Menimbang bahwa ciptaan Cho pada akhirnya menjadi Vision, keputusan Ultron untuk tidak menyakitinya adalah pilihan yang monumental. Jika dia sedikit lebih ceroboh dalam urusan awalnya dengan Cho, kita mungkin memiliki satu Avengers lebih sedikit. Well, I was born yesterday. Nomor 4. Hampir setiap semua pilihan Agnes. WandaVision. Di akhir episode ke-7 WandaVision, Agnes yang ramah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang penyihir bernama Agatha Harkness. Meskipun musik latarnya menunjukkan kepada kita beberapa hal manipulatif yang telah dia lakukan, ada lebih banyak petunjuk yang tersembunyi di dalam seri ini. Agatha cenderung muncul ketika Wanda menemukan sesuatu yang bukan milik Westview. Look, it's the star of the show. Agnes! I'm sorry, what did you say? Agatha juga gagal bereaksi terhadap hal-hal aneh seperti si kembar yang sudah menua. Tapi petunjuk yang tidak kami tangkap pertama kali adalah di episode ke-6. Selama lagu intro, dia mengenakan celana dengan kata nakal di bagian belakang. Sit back and enjoy the show. Let's keep it going. Fashion ini adalah caranya memberitahu kami bahwa dia tidak baik selama ini. Nomor 3, Thor melihat peristiwa beberapa film ke depan. Avengers Age of Ultron. Halusinasi yang diberikan Wanda kepada Thor di Age of Ultron memprediksi peristiwa masa depan dari 3 film yang berbeda. Heimdall menyebut Dewa Petir itu sebagai putra sulung dan memperingatkan tentang Hel. Keduanya menandakan putri Odin, Hela, akan tiba di Ragnarok. Is that the first son of Odin? Under your eyes. Oh, they see everything.
They see you leading us to hell. Thor menembakkan petir dalam halusinasi juga merujuk pada adegan aksi terbaik film itu. Sekilas sepersekian detik dari batu Infinity Stones dan Heimdall mengatakan dia sudah mati. Keduanya merujuk pada peristiwa Infinity War. That was a mistake. Tapi detail yang kemungkinan besar kamu lewatkan adalah gambar yang terlihat seperti mata Vision terbuka. Meskipun kami benar-benar gak mengerti semuanya pada saat itu, banyak hal yang kami lihat terjadi. Dan mungkin banget masih ada hal lain di latar belakang adegan itu yang belum terjadi. I have no place in the world. Exactly. Nomor 2, melingkari Wakanda. Iron Man 2. Wakanda adalah salah satu tempat terindah dan unik di MCU. Tambahkan semua teknologi canggih, dan kamu dapat memahami mengapa lembaga pemerintah ingin tahu lebih banyak tentang Wakanda. What do you actually know about Wakanda? Shepherds, textiles, cool outfits. It's all a front. 8 tahun sebelum Black Panther keluar di bioskop, Tony dan Fury berbicara tentang Avengers di markas S.H.I.E.L.D. Textbook narcissism. Agreed? Jika kamu melihat peta di belakang kepala Tony, kamu akan melihat lingkaran di sekitar lokasi di Afrika. Tempat yang disorot terlihat seperti tempat Wakanda berada di peta dunia. Wakanda masih merahasiakan sifat aslinya pada saat itu. Tapi S.H.I.E.L.D. tampaknya memiliki intel di negara misterius jauh sebelum kita semua. If the world found out what we truly are, what we possess, we could lose our way of life. Wakanda is strong enough to help others and protect ourselves at the same time. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Mysterio mengikuti Peter sebelum mereka bertemu. Spider-Man Far From Home. Meskipun Peter dan Mysterio secara resmi bertemu sekitar setengah jam dalam film, itu bukan pertama kalinya mereka berada di tempat yang sama. Mysterio? What? Doesn't matter. It's just what my friends been calling me. Well, you can call me Quentin. Mereka sebenarnya berbagi layar 12 menit sebelumnya. Tepat sebelum Peter masuk ke sebuah toko di Venesia, kamu dapat melihat Mysterio dengan pakaian biasa di ponselnya mengawasi Peter dengan cermat. Quentin dan orang-orangnya melepaskan elemen air di Venesia beberapa menit kemudian. I need to lead it away from the canal. Apakah ini bagian dari rencana Mysterio untuk mendapatkan kepercayaan Peter? Atau apakah dia hanya ingin mengamati Peter dalam pertempuran sebelum diluncurkan ilusi berikutnya? Nggak peduli apa motif Mysterio, melihatnya menonton Spidey membuat detail latar belakang yang menakjubkan ketika kami akhirnya melihatnya. Stark was right. You do deserve that. You can't trick me anymore. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.